Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan materi kali ini kakak akan membahas tentang sebuah organel yang terdapat di sel, yaitu organel berupa retikulum endoplasma. Adik-adik, retikulum endoplasma ini merupakan organel yang bentuknya seperti tembok berlekuk-lekuk, adik-adik. Dimana sebelum kakak menjelaskan strukturnya, kakak akan menjelaskan dulu di sini fungsi dari retikulum endoplasma di sini, adik-adik. Dimana fungsinya yang pertama itu adalah penghubung selaput luar inti dengan sitoplasma. Nah, seperti ini. Penghubung selaput luar inti atau membran nukleus inti atau karioteka dengan sitoplasma, adik-adik. Nah, seperti ini. Sehingga nanti menjadi penghubung materi genetik antara inti sel dengan sitoplasma, seperti itu. Selanjutnya adik-adik, adapun fungsi yang kedua itu adalah transport protein yang disintesis di dalam ribosom, adik-adik. Nah, di sini transport protein yang disintesis di dalam ribosom. Selanjutnya, fungsi yang ketiga, adik-adik, retikulum endoplasma itu berperan dalam biosintesis fosfolipid. Nah, seperti ini. Biosintesis fosfolipid. Selain fosfolipid, adik-adik, yang disintesis itu adalah glikolipid dan sterol, adik-adik. Jadi di sini glikolipid dan sterol. Nah, di mana adik-adik glikolipid dan sterol serta fosfolipid ini banyak dibutuhkan di dalam sel. Oleh karena itu di sini retikulum endoplasma itu berperan dalam biosintesis fosfolipid, glikolipid dan sterol, adik-adik. Nah, demikianlah ketiga fungsi dari retikulum endoplasma. Selanjutnya adik-adik di sini kakak akan menampilkan sebuah gambar sehingga nanti adik-adik akan mengerti tentang strukturnya, adik-adik. Jadi di sini untuk strukturnya strukturnya di sini adik-adik, retikulum endoplasma di sini adik-adik dapat perhatikan dia ini merupakan sistem yang sangat luas Membran di dalam sel itu berupa saluran-saluran dan tabung pipih. Membran ini lebih tipis daripada membran plasma. Dan perlu adik-adik ketahui retikulum endoplasma di sini komponen kimianya tersusun atas lipoprotein. Nah, adik-adik, strukturnya di sini adik-adik dapat perhatikan bahwa retikulum endoplasma itu terdiri dari retikulum endoplasma, kakak singkat RE saja. Ada RE kasar, adik-adik dan ada retikulum endoplasma halus, adik-adik. Nah, seperti ini. Retikulum endoplasma kasar ditempeli dengan ribosom, adik-adik. Nah, di sini ditempeli dengan ribosom. Jadi oleh karena itu dia dinamakan dengan retikulum endoplasma kasar. Nah, di sini adik-adik dapat perhatikan pada gambar Nah, yang ini, yang ini retikulum endoplasma kasar. Di sini terlihat ribosom penyusunnya, adik-adik. Nah, di sini terlihat seperti itu. Nah, dimana kita ketahui ribosom itu merupakan tempat sintesis protein.
Nantinya protein yang sudah terbentuk kemudian akan diangkut ke bagian dalam retikulum endoplasma dan kemudian disimpan dalam membran yang berkantong yang disebut vesikula, adik-adik, seperti itu. Selanjutnya untuk retikulum endoplasma halus ya, di sini tidak ditempeli ribosom, adik-adik. Jadi perbedaan dasar dari retikulum endoplasma kasar dan halus adalah ditempeli tidak atau tidaknya oleh ribosom, seperti itu. Nah, adapun permukaan REH ini menghasilkan enzim yang dapat mensintesis fosfolipid, glikolipid, dan sterol, adik-adik, seperti itu. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang fungsi dan struktur dari retikulum endoplasma yang merupakan salah satu dari organel pembentuk sel, adik-adik. Sampai jumpa pada konten selanjutnya.